Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus berangkat meneruskan perjalanannya. Datanglah seseorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil berlutut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Mengapa engkau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain Allah. Engkau tentu mengetahui perintah-perintah ini. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan memberi kesaksian palsu, dan jangan menipu orang. Hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepada Yesus, "Guru, semuanya itu telah aku turuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan mengasihinya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang engkau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku." Mendengar perkataan Yesus, mukanya muram, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-murid di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang banyak harta masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-murid tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus berkata lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Para murid makin tercengang dan berkata satu sama lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu mungkin bagi Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dikisahkan dalam bacaan Injil ada seorang pemuda yang ingin memperoleh hidup yang kekal. Jadi seorang muda ini rupanya mempunyai cita-cita yang luar biasa. Cita-cita rohani, yaitu memperoleh hidup kekal, bisa masuk surga. Lalu dia mencari seseorang yang bisa memberi nasihat. Tentu Yesus pada waktu itu sudah terkenal. Maka pemuda ini datang kepada Yesus. Apa yang dikatakan pemuda ini kepada Yesus itu bagi saya cukup menarik. Guru yang baik. Dia menyapa Yesus dengan kata-kata guru yang baik. Maka ketika pemuda itu ada persoalan, dia datang kepada orang yang baik. Bahkan tidak hanya itu, guru. Orang yang bisa memberi nasihat, orang yang bisa memberi pertimbangan. Dia datang kepada orang yang tepat. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita pun juga biasa ketika ada persoalan atau hal yang kita pikirkan,
lalu kita berusaha menemui orang yang kita kenal, orang yang kita anggap tepat untuk mendengarkan masukan, untuk mendengarkan nasihat dan lain sebagainya. Misalnya hal yang mungkin sering terjadi, orang tua mempunyai rencana untuk menikahkan anaknya, maka mereka berusaha untuk mencari informasi bagaimana, apa yang harus dilakukan. Mereka datang mencari orang yang bisa memberi masukan. Atau ketika mencarikan sekolah untuk anaknya, maka juga mencari informasi kepada orang yang tepat. Banyak hal yang bisa terjadi dalam hidup, persoalan-persoalan, tantangan, dan sebagainya. Dan ternyata kita membutuhkan orang yang tepat. Ketika saya masih kecil, saya juga ingat bahwa di rumah seringkali orang-orang juga bertamu, orang-orang datang. Entah itu masyarakat sekitar, tetangga, ataupun umat gereja datang pada orang tua saya untuk membicarakan hal-hal yang mereka ingin tahu, untuk mencari solusi dan lain sebagainya. Saya sudah biasa dengan itu diberitahu oleh orang tua. Kalau ada tamu, ya saya tidak perlu untuk berada di ruang tamu. Saya diminta untuk ke halaman atau ke ruangan yang lain. Karena ada hal penting yang dibicarakan oleh tamu itu. Maka sebagai anak pada waktu itu, pelajaran yang saya dapat adalah ketika ada orang datang dan memerlukan konsultasi, saya harus memberi ruang. Saya harus memberi kesempatan orang untuk berbicara dengan leluasa. Bukan di situ lalu saya bermain atau berteriak-teriak, tidak. Demikian juga dengan adik-adik saya. Sehingga begitu ada tamu dan berbicara mulai serius, kami menyingkir ke ruangan yang lain. Demikian juga ternyata bapak saya juga sering bertamu. Berapa kali saya juga diajak untuk ketemu dengan seseorang, ya, keluarga dan lain sebagainya. Juga untuk minta pendapat, konsultasi dan lain sebagainya. Memang pembicaraan bagi anak kecil, pembicaraan orang tua seringkali juga tidak mudah dimengerti. Maka saya sering menyibukkan diri ya dengan hal-hal yang lain atau diam saja. Saya memberi kesempatan kepada orang tua saya untuk berbincang-bincang supaya ada kelegaan. Karena mungkin persoalan, karena mungkin ada sesuatu yang harus dibicarakan bersama. Maka bacaan Injil hari ini menjadi sesuatu yang baik dan sudah terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita melakukan itu. Kita perlu orang lain, kita perlu nasihat, kita perlu juga mendengarkan orang lain. Bahkan sebagai orang dewasa, kita juga berlatih bagaimana ketika orang datang dan meminta nasihat, kita bisa memberikan nasihat yang baik, bisa memberikan solusi yang baik. Bukan malah memperkeruh, memperumit, dan memberikan keputusan yang salah kepada orang yang datang. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya merasa bahwa hal yang seperti itu, orang bertanya, orang meminta nasihat, bahkan orang juga memberikan nasihat kepada orang lain, adalah kebijaksanaan.
dengan mencari pendapat atau mendengarkan pendapat orang lain, mencari masukan, kita menjadi tidak ceroboh dalam mempertimbangkan sesuatu, dalam memutuskan sesuatu. Ternyata kebijaksanaan terjadi dan ada pada diri kita lewat hal-hal yang sederhana. Ketika kita berdialog, ketika kita mendengarkan, memberikan masukan, disitulah kebijaksanaan itu terwujud. Maka kebijaksanaan itu bukan sesuatu yang asing, yang sulit untuk kita dapat. Bisa kita dapat lewat kejadian kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, persoalan dalam hidup seringkali menjadi begitu berat. Karena apa? Karena diputuskan sendiri, dipertimbangkan sendiri. Orang merasa bahwa sudah tahu. Kita merasa bahwa persoalan itu mudah. Kita memutuskan segala sesuatu lewat pertimbangan kita sendiri. Maka seringkali yang terjadi adalah persoalan itu malah tidak selesai, berlarut-larut. Bahkan menjadikan persoalan itu semakin sulit untuk diselesaikan. Persoalan rumah tangga misalnya. Suami istri tidak ada dialog, memutuskan, mengambil pertimbangan lewat keinginannya, lewat pendapatnya sendiri, bukan dari hasil dialog, hasil dari pembicaraan, mendengarkan, atau juga memberi masukan kepada pasangannya. Ketika kita tidak mendengarkan masukan atau mulai merasa bahwa keputusan kita yang paling tepat, disitulah biasanya persoalan itu semakin sulit. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hal yang menjadi tantangan dalam kebijaksanaan selain juga ego kita, merasa paling benar, merasa paling hebat, juga kekayaan. Ketika kekayaan bertambah besar, orang merasa di atas yang lain, merasa paling benar. Hal ini biasa kita lihat di media sosial. Sikap hidup orang, cara pandang orang menjadi berubah ketika kekayaan itu yang diutamakan. Ketika kekayaan itu dibanggakan dan menjadi segala-galanya, maka orientasi hidup kehilangan kebijaksanaan. Berikutnya adalah jabatan atau kedudukan. Seharusnya dengan jabatan orang bisa memberikan masukan, memberikan pendapat, solusi yang terbaik. Tapi justru jabatan membuat orang tidak mau mendengarkan, tidak mau bekerja sama untuk mencari solusi yang terbaik. Maka Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita diingatkan bahwa kebijaksanaan itu tidak kita peroleh karena kemampuan kita, tapi justru karena kerjasama, karena nasihat, masukan dari orang lain, dan kuncinya adalah mendengarkan. Maka mari kita wujudkan kebijaksanaan itu pertama-tama dalam keluarga, saling mendengarkan suami istri, anak mendengarkan orang tua mendengarkan anak. Maka perlu waktu, ada waktu khusus di mana suami istri bisa berbincang-bincang untuk saling memahami satu sama lain. Demikian juga waktu antara orang tua dan anak, waktu untuk berbincang-bincang, waktu untuk bergembira, beraktivitas bersama. Itu menjadikan keluarga semakin memahami, semakin rukun, dan juga semakin guyup satu sama lain. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kebijaksanaan menjadikan kita semakin dekat dengan Tuhan. Karena lewat kebijaksanaan justru Tuhan hadir. Firman-Nya meneguhkan kita dan menuntun langkah hidup kita.
Mari kita senantiasa berdoa untuk mohon kebijaksanaan itu. Berkat Tuhan menyertai kita. Amin.